niki asmane Pangeran Benowo menika saking Demak Bintoro. Karaya-raya dateng dugi mriki niki kapara mek namung sak jengkar saking Demak. Dan namung kepengin nyebaraken agama Islam. Terus jengkar saking Demak ninggalke keraton Demak niku namung kepengin nyebarne agama Islam, kepercayaan agama Islam ngoten niku. Sampai dugi mriki niki rumiyin makom niki asmane Makom Gunung Kimpul. Lah sakmenika wonten rejane jaman niku sakniki tiyang jarah niku mastani Makom Bedalem, mergane dukuhipun Bedalem. Ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saat ini tim Jejak Leluhur sedang berada di Rumah Sekretariat Jejak Leluhur yang berada di Desa Wonopromo, Kecamatan Ludan, Kabupaten Tulungagung. Nah, saat ini beberapa waktu yang lalu, Kang Atip ya, ada sahabat Jejak Leluhur yang jadi gini Kang, jadi beberapa hari yang lalu itu ada sahabat kita, sahabat Jejak Leluhur ya, itu berbicara pada kita, intinya kita itu diarahkan untuk bagaimana kalau misalkan kita ke dalam. Jadi ada memang request, jadi memang ada request kita untuk eksploitasi di dalam. Tuh, ya apa sih kita ke sana? ya main-main juga kan. Terus kalau menurut Mas Angga sendiri ya, kalau di sana itu misalnya lokasinya atau sejarahnya mungkin paham sedikit tentang sejarah dan lain-lain itu bisa kan. Kalau menurut saya kan ya saya penasaran juga kan. Jadi untuk kita kalau di makam Bedalem kan Pangeran Benowo. Ya, kalau Pangeran Benowo itu kan kalau menurut beberapa sumber yang saya baca itu kan putra dari Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang. Nah, untuk Pangeran Benowo sendiri kan merupakan pewaris tahta dari Kerajaan Pajang untuk meneruskan dari Pangeran Hadiwijaya. Tapi beliau sendiri itu untuk di tahta itu nggak mau kan, untuk melanjutkan di kerajaan itu nggak mau. Jadi beliaunya menyebarkan agama Islam ke wilayah timur. Nah, terutama di Jawa Timur karena menurut beberapa sumber yang saya baca dari media massa, dari buku, itu masih keturunan dari Prabu Brawijaya V. Jadi Pangeran Benowo itu menyebarkan agama Islam di wilayah timur untuk mendekati leluhurnya. Nah, saya sendiri juga penasaran karena ada di beberapa kota, itu ada makam Pangeran Benowo. Berarti tidak hanya satu tempat di Tulungagung. Bukan cuma di Tulungagung. Jadi dari sumber yang saya baca itu ada di Tulungagung, ada Surabaya, Bojonegoro, Jombang, dan Pati. Jadi kan kenapa saya penasaran di sana itu makam atau petilasan. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kita menuju ke lokasi aja gimana kan? Kalau menurut penjenengan itu kita langsung ke sana itu gimana? Enggak apa-apa ya. Siap ya kita ke sana ya. Siap lah. Terus juga di sana juga itu kata ya sumber yang bicara tadi ya kepada kita itu juga ada rumor di sana itu kadang digunakan untuk ziarah, tapi juga ada yang digunakan untuk hal negatif. Nah, misalkan seperti sugihan atau mencari jabatan untuk
kesuksesan untuk berkarir seperti itu. Jadi ada positifnya juga negatifnya. Jadi itu yang mungkin poin intinya nanti ketika kita ekspor itu yaitu harus kita cari. Jadi ini untuk mediator mungkin untuk menyiapkan kita sana. Udah begitu kita lanjut ke sini aja kan ya. Artinya kalau kita berdua dulu, Begitu. Ya. keselamatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian gimana? Monggo kalian untuk memimpin doa. Untuk kita keberangkatan kita, terus keselamatan kita di sana, terus balik ke rumah sekretariat lagi dengan selamat. Amin. Semoga hasil yang memuaskan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Tetap ikuti kami, monggo masuk. Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah sekretariat kan dari Pangeran Yowo, sudah paham, sudah sampai rumah. Iya, alhamdulillah. Iya. Terus tadi di sana gimana kan? Untuk yang saya rasakan kan ya, yang saya rasakan yang saya rasakan dulu. kalau masuk ke mobil ada depan. Terus saya berjalan-jalan di area dari Makam Wali Songo yang dari Makam Wali Songo tadi. Itu naiknya panas sekali. Sampai keringetan kan saya di sana. Kalau makamnya yang menurut masyarakat sana itu Wali Songo itu tepatnya di sebelahnya. Iya, Sebelahnya pas. Oh, iya, gitu. Jadi yang dirasakan langsung panas itu. Iya. Paling panas menurut saya ya di situ kan. Terus kalau Kang Bayu sama Kang Rudi, Kang Setu mungkin ketika ke sana yang dirasakan apa sama atau mungkin merasakan hal yang lain atau sosok apa yang nampak dan yang lain itu menurut sampai gimana? Menurut saya hampir sama. Hampir sama. Hampir sama. Jadi saya rasa itu lebih dominan di paling depan. Paling depan berarti ketika kita naik tangga. Dia naik tangga terus ada masuk gitu. Gitu. Pas di situ. Sama itu. Kalau nggak salah kan di sana itu ada kayak gerbangnya itu. Apa namanya gapura ya, ada gapura di situ. Jadi masuk area situ sudah rasakan panas. Gitu. Terus kalau itu kan di luar ya, intinya sebelum kita masuk ke dalam lokasi yang no. Nah, kalau suasana di dalam itu gimana? Mungkin ada sosok apa gitu atau sebelum media terus sudah nampak itu kan kadang seperti itu kalau dari segi spesialis ini bisa diceritakan pada saat tersebut. Kalau yang dalam makam itu yang saya rasakan itu
energinya itu memang besar, Hmm. tapi dingin, nyaman. Oh gitu ya. Jadi suasana itu nyaman. Iya. Walaupun ada sosok, tapi nyaman. Di area makam Bowo, Hmm. di area dalam. Ruangan semakin ke atas itu semakin enak, suasana kayak nyaman. Jadi sama. Tidak kayak kalau kita waktu masuk terutama kedua itu energinya panas. Itu yang di yang di Mulai masuk masuk ke atas. ya arah makam yang terus itu yang dikatakan Mas yang tadi kan juga katanya kan ada penjelasan atau mungkin makam dan lain-lain, kita nggak tahu itu apa namanya. Kalau di suasana di situ gimana suasananya yang ada di Wali Songo Kalau di area makam Wali Songo itu ya itu nyaman sekali. Awalnya dingin, nyaman gitu kalau di sekitar area makam itu. Tidak kayak yang kita waktu masuk pertama kali ya. tapi ketika Kan seperti itu. oh gitu. Kalau Kang Setu mungkin merasakan apa yang Kalau saya lebih cenderung yang di luar kan. di luar? Iya. Itu ada dua fenomena. Yang pertama itu fenomena ular sungguhan. Oh jadi di sana ada ular? Ya ada ular sungguhan. Mau naik yang makamnya yang paling atas itu kan. Setelah Bajul Putih itu kan ada makam lagi. Nah itu mau ke sana. Itu ada fenomena ular. Ya, itu makam sebelum menuju Pangeran Bowo kan. Sebelum Iya. terbang masuk ke kanan itu kan. Iya. Iya. Yang di luar kan kalau Pangeran Bowo itu lurus, nah itu belok kanan. Sebelum situ. Iya. Itu memang ada ular nampak gitu. ya ada ular kecil nampak kan. Ular kecil hitam nampak. Itu hitam. Iya. Dan di sana itu yang saya rasakan itu yang di Bajul Putihnya itu, yang Bajul Putih itu auranya sangat mencekam di situ. Enggak, kalau menurut Kang Setu ya, Iya. dari mediator dan spiritual mungkin kalau menurut itu ular sungguhan atau emang ular jadi-jadian ya? Yang pertama itu ada ular jadi-jadian, maksudnya itu goresannya ada, terus ular yang sungguhan juga ada. Oh, Jadi ada dua ular. dua ular itu. Iya. Yang gaib itu kecil juga. Besar. Oh, besar. Itu kalau nggak salah itu tempatnya di paling atas. Mungkin area makam yang atas mungkin. Kalau yang bawah itu ada sebelum makam Bajul itu kan ada Bajul Putih itu kan ada kayak pohon tinggi besar gitu kan. Nah di situ ada sosok tinggi hitam. Di dekatnya pohon itu atau Iya. dihuni di situ? Mungkin kalau nggak saya lihat itu penghuni di situ kan. Mungkin penjaga atau apa yang saya nggak kurang jelas. Tapi yang di situ ada sosok tinggi hitam besar berbulu gitu. Terus rumornya masyarakat itu tadi kan, itu ada teman yang tanya juga di situ, katanya itu juga tempat untuk mencari sugihan. Itu apa benar menurut sudut pandang Anda? Jadi katanya itu di sana itu ada lokasi khusus, itu emang tempat untuk mencari sugihan, dan ada tempat untuk mencari misalkan jabatan dan lain-lain. Itu menurut sampai kalau melihat dari fenomena itu atau melihat dari apa namanya aura-aura di sekitar itu memang ada enggak? Mungkin kita perlu melakukan mediumisasi di sini. Jadi biar enaknya gimana kita mungkin bisa melakukan mediumisasi. Itu gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah agak enggak kurang sehat kan. Tapi untuk proses mediumisasi siap Kang ya? Siap. Mana Kang? Iya. Ya kelihatannya sudah banyak yang mau masuk kan, energinya semakin besar sekali. Ya Kang, kita langsung aja mediatoran aja Kang. Baik, sudah silahkan Kang. Assalamualaikum. Rahayu. Jenengan sesuai nopo?
gimana Kang Bayu, Kang Rudi untuk sosoknya beliau yang masuk di tubuh Kang Setu ini? Mungkin bisa dicek. Kayaknya kakek-kakek ini yang sosok seorang kakek yang masuk di tubuh Kang Setu ini Kang ya. Untuk jenengan lokasinya teng pundi? Untuk lokasinya gimana Kang? Di makam dalam ya, gimana? di dalam ini Kang. Yang di dalam yang di makam Pangeran Benawa itu Kang ya. Ya lokasinya agak masuk agak ke atas ini. Wah, masuk ke atas Kang ya. Dia agak ke atas. Jangan pendang untuk mriku. Menetap di situ apa yang sudah lama di situ maksudnya Kang untuk yang ini. Kang Bayu, Kang Rudi. Rupanya nih, sudah agak lama kan. Ya, sedikit mendominasi tempat itu. Iya Kang, ini sosoknya emang udah lama di area makam itu Kang. Jadi wonten tugas napa teng mriku? Aku biyen ora ning sing nugas nyopo-opo. Aku ning kono. Yo, ngene penak. Kangge manungga. Ya emang suka di situ dia. Dengan tempat itu emang suka dia. Iya. Kalih makam, sekali jenengan rumiyin pundi? Aku ora enak makam malas beker ning kono ki. Lek teng mriku kan di menurut tiang-tiang kan makamnya Pangeran Benawa. Niku dos pundi? Yo kena diarani ngono. Lek sak ngertiku Benawa. Raja sapa kuwi tau rono. Perkara makome ning kono. Apa ora kurang ngerti. Berarti bukan pengikut Raden Benowo. Kalau Raden Benowo di situ duluan mana? Sebelum ada makam, panjenengan wis di situ atau sesudah ada makam? Jadi sahabat Jatiluhur untuk beliau sendiri sudah lama di situ sebelum ada makam Pangeran Benawa. Pak nek pengikutnya nggih teng mriku, makame teng ngandhap teng mriku. Yo prajurit insyaallah orang. Apakah sering mengganggu dengan orang yang berziarah di makam Pangeran Benowo panjenengan? Panjenengan namanya sinten nggih? Calon aku kiai. Tidak mau menyebutkan nama kan, cuman suruh panggil Ki aja. Iya. Jadi sahabat Jatiluhur untuk beliaunya yang masuk di tubuh Kang Setu ini tidak mau menyebutkan nama, cuma maunya dipanggil Ki saja Iya, Kang. cuman dipanggil Ki aja dia maunya. Nah, punten, lek nek makam Wali Songo niku terus pundi? Ya. Emang makam napa petilasan napa-napa?
ning kono mene wong linggo pertemuan ning sing diarani makom, tapi lek dikubur ora. Nggih, pertemuan wong wali kuwi mang. Oh, di sebelah makam Pangeran Benowo itu kan ada makam wali 9. Apakah itu berarti bukan makam, cuman tempat pertemuan gitu? Ngerti ngono. Oh ya kan di sebelah kan ada makam, di sebelah makam Benowo kan ada 9 makam, ada bangunan 9 makam. Ternyata menurut mediator kita ini cuman buat tempat pertemuan aja. Kasarannya itu hanya buat tenger bahwasanya mereka Wali Songo itu pernah ke situ sebagai tanda Ya pernah singgah iya. di tempat Pangeran Benowo, makam Pangeran Benowo itu. atau mungkin apabila Wali Songo itu pernah berdakwah di Tulungagung gitu, bilangnya tenger aja. Panjenengan apa enten hubungannya kalih Laut Kidul? Kowe kok ngerti? Aku ini hot gitu. Ini dari apa Kang ya? Apa dari wujudnya yang masuk sini apa gimana Kang? Dari laut gitu hubungannya. Apakah emang dari Laut Kidul? Panjenengan itu asalnya? Pokoknya aku duwe hubungan karo laut gitu. Kowe teko sejatine aku ora bakal duwe. Oh, katanya dia cuman ada hubungan dengan pantai selatan. Kalau asalnya dari sana atau tidak itu dia tidak mau memberitahu. Yang penting dia itu ada hubungan dengan Hubungannya ini. Laut Kidul. Kalih makam yang di atas itu Kang, makam tenginggil Bajul Putih niku tasih hubungannya wonten kalih Pangeran Benowo. Ora. Niku wonten hubungannya kalih Laut Kidul wonten. Yo, Jadi sahabat Jadul untuk hubungan dengan Laut Kidul itu pangeran yang apa ya, yang makam yang di luar Pangeran Benowo yang naik itu. Iya Kang Rudi. Makam yang naik ya, makam yang naik. Lah ini makam ingkang paling inggil niku nggih dugi mriku sakderenge makam napa sak sampune makam. sawisene makame Benowo. Kowe mara Oh, berarti kan ada makam sebelum Pangeran Benowo kan ada arah ke makam. Berarti itu duluan Pangeran Benowo. Sudah Pangeran Benowo ada di situ, dia baru datang. Kathah ingkang wonten makam Pangeran Bajul Putih napa ingkang paling atas iku kathah. oke sing dhuwur. Oke sing yang dhuwur. Ini Kang ya, umpamanya kalau orang itu malah banyak yang di makam paling atas. Iya, emang banyak yang ke makam yang atas itu, yang makam sebelum Pangeran Benowo.
Terus kok kathah teng mriku wonten napa, Den? Jaluk emas batangan nenek kono. Sugih donya derajat pangkat akeh sing jero. Iya kan, emang benar di sana banyak juga yang cari pesugihan, pangkat, derajat itu yang minta di sana banyak yang kayak gitu. Malah yang makam atas kan yang ya? makam atas itu yang sebelum makam Pangeran Benowo kan ada jalan ke arah makam. Oke, kalau ini ngoten gimana Kang? Masih dilanjut? Kayaknya sudah cukup. Ya kayaknya informasinya udah cukup di Iya, kasihan ya. setunya Ya, juga kasihan Kang. ya. Dikeluarin aja. Nggih, matur suwun yang pun purun rawuh mriki. Ingapunten. Iya, matur suwun. Rahayu, assalamualaikum. Rahayu. Gimana Kang hasil mediumisasinya? Alhamdulillah berjalan aja Kang. Mungkin bisa ditanya Kang Ali, Kang Rudi, dan Kang Bayu, Kang Setu untuk proses mediumisasi. Oh gitu. Menurut Kang Setu ketika memasukkan energi Kang Bayu sama Kang Rudi dan masuk energi ke tubuh sampean. Iya. Nah itu yang dirasakan apa? Dirasakan normal. Normal ya. Iya. Artinya emang ada energi masuk gitu normal gitu. Tapi kalau dingin atau panas itu nggak kerasa. Tidak kerasa. Kalau besar kecilnya energi yang masuk itu. Energinya itu besar. Terus ketika masuk ya itu kan kalau Kang Setu sendiri melihat nggak ada sosok apa yang merasuki diri sampean? Kalau yang masuk itu nggak kelihatan itu sosoknya seperti apa, wujudnya apa, nggak kelihatan. Nggak Itu kelihatan. cuma hitam, cuma nggak kelihatan, cuma hitam gitu. Mungkin saja. Gitu. Kalau dari sisi spiritualis ya, yang ketika memasukkan ke tubuh Kang Setu itu ada nggak? Maksudnya melihat nggak sosok-sosok apa yang hadir gitu? Dan tadi yang saya masukkan di tempatnya agak atasnya itu Atasnya yang tadi ya, yang Kang Ali tadi ya, Iya, maksudnya iya. atas gapura, Gapura. agak ke atas sedikit. gitu. Itu auranya kuat, tapi nggak panas, nggak apa, tapi rasa kuat gitu. Energi. Energinya. kuat. Energinya kuat. Kalau sosok Hmm. yang saya lihat itu seorang kakek-kakek pakai baju putih, Seperti serban gitu. ya kayak serban gitu. Emang udah lama di situ. Itu untuk yang dominan ya itu kan. Yang dominan itu. Oh jadi yang dominan itu. Tapi dia tidak mengganggu dia. Berarti ketika ada orang siara dan lain-lain itu mungkin cuma mengawasi saja gitu ya. Tidak ada sampai mengganggu. Mengawasi saja dia, tidak mengganggu yang kayak yang pertama tadi. Terus kan sebelum kita ke sana kan ada yang request dulu, ada rumor-rumor misalkan ada kayak pesugihan, terus kayak apa namanya untuk mencari jabatan dan lain-lain. Itu ketika apa namanya mediator itu ada hasilnya ada, misalkan dilihat dari sisi spiritual ataupun mediator itu gimana nih hasilnya, ada benar atau memang cuma mitos dan lain-lain? Kayak saya lihat itu yang di makam sebelum Pangeran Benowo kan ada gapura masuk makam sebelum Pangeran Benowo. Nah itu yang kita rasakan itu, yang kita lihat goibnya itu emang kayak emas, berlian itu ada di atas. Oh, jadi emang dari segi spiritualnya sampean itu emang melihat Iya, di sana kayak itu gitu. emang ada kayak harta karun gitu ya, ada emas. Kalau soal buat cari pesugihan atau tidak kita kurang tahu. Oh gitu. Cuman yang dilihat itu ada kayaknya hiasan lah. Perhiasan, Hiasan lah ya. harta karun aja di ada atas. tuh, ada emas dan lain-lain. Jadi
mediator sempat melihat sedikit katakan Kang Rudi tadi. Oh, melihat emas. Ya, tapi cuma kelihatan kayak emas. Tapi kalau menurut sudut pandang saya itu berbeda kan. Kalau Gimana? Rudi sama Kang itu kan mengatakan nggak tahu kalau di situ tempat pesugihan apa enggak. Tapi kalau menurut saya itu iya. Soalnya itu kelihatan jelas. Jadi seolah-olah itu mau menjerumuskan gitu kan. Jadi orang yang mau ziarah ke makam Nowo itu seakan-akan digoda sama sesuatu yang tadi yang saya lihat di situ kan. Oh. Seperti mas batangan terus berlian itu memang terlihat. Mungkin banyak orang yang tertarik mungkin ke situ. Memang di mana-mana kalau misalkan musik muda ya kalau Biasanya seperti itu kan. Soalnya terlihat jelas itu di tempat itu. Jadi untuk pertama niat ziarah dulu, tapi kemudian ada makhluk yang tadi kan ya. Jadi untuk niatnya dibelokkan. Iya. Bisa juga iming-imingin dengan bakal. Bisa juga di situ yang mau ziarah itu cuma basa-basi. Mungkin arahnya ke situ, mungkin di sini dulu biar etis lah, baru habis ke situ. Padahal semata-mata lah. Iya, padahal tujuan utamanya itu mau ke situ, mau ambil pesugihan, terus jabatan itu kan di sana ada semua. Kalau sosok-sosok yang di sana itu dominan siluman sih. Oh, siluman. Yang paling atas itu siluman. Bukan lagi gaib yang biasa. Soalnya bisa berwujud yang berbeda dari yang lain sih. Menurut saya begitu. Berarti itu sangat bahaya ya, bisa membuat orang bisa bersesat. Iya, menjerumuskan kan malah awalnya niat baik menjadi niat buruk itu di tempatnya jadi salah gunakan. Iya, harusnya kita positif ke negatif. Tapi semua itu kan balik pada pribadi sendiri. Jadi kita sendiri. Kita tidak boleh melarang atau tidak boleh untuk apa memaksakan, dari terserah pribadinya sendiri seperti itu. Tapi tadi saya sempat penasaran sama waktu proses media terkang itu tadi. Ada hubungannya sama Laut Selatan gitu loh. Mungkin dari spiritual dan mediator mungkin ada ada jawaban itu. Ada hubungannya gitu loh sama Laut Selatan. Mungkin kan itu yang mungkin yang merasakan. Iya, yang mediator. Yang saya lihat itu setelah di situ orang itu tuh kayak pernah mungkin sahabat atau apa, saya kurang tahu. Soalnya itu gambaran yang saya lihat tadi. Di situ orang itu berada di pesisir. Terus ada sosok ular keluar satu dan satu kereta mendatangi sosok tadi. Entah itu kenal atau gimana sahabat, aku kurang jelas itu. Tapi kalau ada hubungannya itu ada. Ada hubungannya. Iya, emang arahnya ke laut itu. Oh, jadi gambarannya ketika itu. Arahnya. Terus itu kan ada yang makam Wali Songo di situ kan. Kalau makam Wali Songo itu menurut mediator kemarin Karena kalau ada kayak Wali Songo itu yang saya tangkap dari mediator tadi dan penglihatan saya itu kayak cuma kalau istilah Jawa tenger gitu. Oh, gitu. Bahwasanya pernah singgah Wali Songo itu pernah ke situ. Oh, gitu. Ada perkumpulan dia ketilasan kan. Wali Songo pernah singgah di situ, gitu. Mungkin untuk tandanya pertemuan atau gimana juga tempatnya di situ. Tapi kalau ke sana tadi pas ketika ke sana ya, itu emang kayak ada rasa kehadiran sosok-sosok yang berwujud seperti Sunan itu, merasakan enggak? Atau pas gimana gitu merasakan ada sosok-sosok apa? Aura gitu ya masih terasa di situ. Tapi kalau sosoknya enggak begitu jelas gitu. Gitu. Tapi yang saya lihat itu kilas baliknya. Kilas baliknya gimana? Kalau kilas baliknya itu di situ ada. Kalau sekarang kan udah dibangun seperti makam. Kalau dulunya itu seperti juglo.
Di situ itu ada tempat pertemuan, belum pakai sorban, tapi banyak orang di situ yang melakukan mungkin diskusi apa yang di situ, itu banyak yang di situ. Kayak Bali gitu. Iya, seperti Bali gitu. Banyak yang di situ. Kalau yang bersorban itu. Berarti itu pas yang posisi makamnya itu? Iya, kurang lebih seperti itu kan. Jadi ada Balinya, terus ada banyak orang yang di situ mungkin, atau tadi rumornya atau sejarahnya penyebar agama Islam mungkin. Kita nggak tahu juga. Wali Songo ya mungkin juga. Tempat pertemuan Ya, tempat pertemuan. datang lagi. Mungkin untuk tempat pertemuan apa ya, energinya mungkin masih tersisa mungkin kan ya, kan energinya masih banyak sekali kan kalau apa ya, kalau bukan makam itu kan, kalau energi gimana ya, masa nggak mungkin kalau orang dulu ke situ nggak ada apa ya, nggak ada energi baik apa yang lebih mustajab gitu kan, pasti ada tujuan. Itu kalau saya masih penasaran, itu sebelum itu masuk apa, sebelum pertemuan itu sudah ada energi yang cocok, apa orangnya mencari energi yang cocok tapi cocoknya di situ untuk perkumpulan. Mungkin ada apa ya, ada jawaban mungkin kan dari mediator, dari spiritualis. Jadi maksudnya Mas Angga mungkin gini, jadi kenapa sih kok ada diadakan perkumpulan di situ? Atau emang tempatnya itu enak buat berkumpul dan lain-lain, atau mungkin cuma ya kebetulan saja di sana? Itu. Kalau menurut sampean ini ya, spiritual ataupun mediator mungkin bisa merasakan itu emang ada gambaran nggak ketika dulunya itu, mungkin perspektifnya dulu gimana, itu ada gambaran? Kalau saya itu merasakan kayak tentram gitu di situ. Damaian gitu. Jadi emang tempat-tempatnya itu emang enak, emang kan dulu buat hasil mencari ketenangan. Oh gitu ya. Yang saya rasakan cuma di situ itu nyaman gitu, cuman untuk tempat terpilih atau enggaknya tidak tahu, pokoknya yang di energi situ kalau kita ke sana itu nyaman, yang dirasakan. Tinggalnya ke situ kan ya. Ini kan seperti itu, tapi ya mungkin juga karena Islam di Jawa Timur itu kaum minoritas Dulu ya, terus orang Benowo itu mencari tempat yang tersembunyi untuk menyebarkan dari hal yang terkecil sampai yang terbesar. begitu. Berarti di sini dulu, soalnya tempat jauh dari keramaian, mungkin bisa juga kan. Nggak tahu kita kan. Iya, bisa seperti itu, dari perkumpulan kecil akhirnya besar. Mungkin seperti itu. Iya. Soalnya kan kalau pantai selatan itu dikeramatkan kalau di Tulungagung, mungkin ada simbiosis mutualismenya seperti itu. Iya. Iya. Sahabat Jalur, demikianlah hasil dari eksploitasi kita ke makam Benowo. Jadi saya tegaskan kepada sahabat Jalur di mana berada, bahwa semua yang kami ceritakan, semua yang kami lihat itu adalah menurut dari sudut pandang kita. Ya, jadi terlepas dari misalkan ada sahabat-sahabat semua yang bisa melihat, punya pandangan yang berbeda dengan kami, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua kembalikan ke pribadi masing-masing, dan saya sangat recommended ya, tempatnya di sana itu bagus. Jadi kalau sekedar untuk ziarah itu bagus sekali. Ya, terima kasih Gade. Berarti sampai Jalur eksplorasi kita di perairan Benowo ataupun ke dalam, untuk ya ada pun ucapan atau kata yang kurang berkenan di hati sahabat Jalur, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kebenaran mutlak hanya milik Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.